Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini, pertanyaan yang mengubah segalanya. Ibrani 7 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Pernahkah saudara bertanya kenapa sesuatu yang lama dan kelihatannya masih baik harus diganti? Misalnya kalau mobil lama saudara masih bisa jalan, kenapa harus beli yang baru? Pertanyaan seperti ini juga muncul dalam Ibrani 7 ayat 11. Penulis kitab ini sedang membahas tentang para imam dalam sistem keagamaan orang Yahudi dulu. Mereka yang menjadi imam berasal dari keturunan suku Lewi. Tapi ayat ini bertanya, kalau sistem itu sudah sempurna, kenapa Allah merasa perlu mengangkat imam yang lain, yang bukan dari keturunan Harun, tapi mengikuti cara Melkisedek? Nah, pertanyaan ini sebenarnya memberikan petunjuk penting bahwa sistem imam Lewi tidak cukup sempurna. Kesempurnaan di sini bukan hanya soal menjadi baik, tapi soal dipulihkan secara utuh dengan Allah, dosa diampuni secara tuntas, bisa mendekat kepada Allah tanpa penghalang, dan hidup yang berubah secara rohani. Itu semua tidak bisa diberikan oleh sistem Lewi. Penulis juga menyinggung bahwa hukum Taurat atau aturan hidup orang Israel terkait erat dengan imam Lewi. Imam membantu orang saat mereka melanggar hukum itu. Tapi kalau perannya terbatas, maka sistem hukumnya pun tidak cukup. Jadi ketika Allah menetapkan imam lain, itu berarti sudah waktunya ada sistem yang baru. Ini bukan sekedar alternatif, tapi ini sesuatu yang memang diperlukan. Kalau yang lama sudah cukup, Allah tidak akan menjanjikan imam yang lain. Dan imam yang dimaksud itu bukan sembarangan. Dia mengikuti aturan Melkisedek, bukan aturan Harun. Ini penting karena artinya imam yang baru ini punya otoritas dan cara kerja yang berbeda total, bukan sekedar versi update dari sistem yang lama. Nah, kesimpulannya jelas, sistem Lewi meskipun pernah dipakai Allah, tidak mampu menyelesaikan masalah dosa secara tuntas. Karena itu Allah sendiri menjanjikan sistem baru lewat Mazmur 110 ayat 4, yaitu datangnya imam menurut cara Melkisedek. Surah ini semua menunjuk kepada Yesus Kristus, meskipun namanya belum disebut di ayat ini. Dengan menyusun argumen seperti ini, penulis ingin menunjukkan bahwa imamat Kristus bukan hanya boleh diterima, tapi benar-benar dibutuhkan. Dan menerima Kristus bukan berarti meninggalkan iman yang sejati, tapi justru mengikuti arah rencana Allah yang sudah dirancang sejak dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang setia, kami bersyukur bahwa Engkau tidak puas dengan solusi sementara, tapi menyediakan kesempurnaan sejati dalam Kristus. Terima kasih karena dalam Yesus kami memiliki imam besar yang dapat memberikan apa yang tidak dapat diberikan sistem duniawi, akses sempurna kepadamu dan pengampunan yang kekal. Tolong kami tidak tergoda untuk kembali kepada sistem-sistem yang tidak sempurna, tapi terus percaya pada kesempurnaan yang tersedia dalam Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.